menggunakan lisannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-mu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahishi wala al-badhi." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, banyak melaknat, bukan orang yang keji, dan bukan pula orang yang kotor ucapannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Inilah 4 perkara dari keburukan lisan yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berbahaya dari keempat perkara tersebut adalah melaknat. Karena itu, hendaknya setiap muslim berhati-hati dalam bertutur kata dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa kembali bersua mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir dalam kesempatan sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program yang kita tunggu-tunggu bersama, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, yang insya Allah akan selalu hadir setiap hari Rabu sore Mitra Pas dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba nanti. Dan tentunya nanti akan ada kesempatan Anda bisa berdiskusi bersama kami ya setelah ada pemaparan, karena sore kali ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-91 masih di surat Al-Mu'minun, meneruskan episode sebelumnya Rabu lalu Mitra Pas. Nanti Anda bisa berdiskusi melalui WhatsApp ya. Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda atau teks atau tulisan Anda, silakan. Mana yang membuat Anda nyaman, karena Anda mungkin nyambi dengan melakukan rutinitas yang lain. Anda bisa berkirim suara atau tulisan Anda, teks Anda melalui 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Anda bisa share linknya ke ikhwan Anda dan tentunya bisa komentar. Pertanyaan Anda bisa Anda kirim melalui komentar sehingga nanti kami bisa membacanya secara real time. Dan tentunya sore kali ini kita membahas satu topik menarik Mitra Pas ya, tentang surat Al-Mu'minun. Dan kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Ini adalah karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam, dan tentunya banyak yang sudah mengkaji. Dan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa yang telah kita lakukan mendapat ridhonya dan semoga Allah menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Kita lanjutkan kajian kita Surah Al-Mu'minun ayat ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mattakhadha orang Arab sinten Allah Gusti Allah miwalatin sangking anak. Wa makana lan ora ana ma'ahu sertane Allah min ilahin sangking sesembahan. Idzan yen koyok mengkono iku la dhahaba yaktine rusak sapa kul ilahin saben-saben pangeran bima kelawan barang kholako kang agawe sapa kullu ilan wala alalan menawa-menawa sapa ba'dum sebagian ilah ala ba'din ngalahaken ing ngatasé sebagian kang liya. Subhanallahi maha suci Allah amma sangking barang yasifuna kang padha nyifati sapa wong-wong iku kabeh. Alimul ghaibi utawi Allah alimul ghaibi sifate Allah iku ngawaruhi perkara-perkara kang ghaib wa syahadati lan perkara kang ngedeng. Fata'ala lan maha suci sinten Allah amma saking barang yusyrikuna kang padha musyrik-musyrik kabeh kang padha nyekutuaken sapa wong-wong kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membersihkan yunazzihu ta'ala nafsahu an ayyakuna lahu waladan au syarik fil mulk. Allah menyucikan zatnya bahwa keberadaan Allah ini wahdaniyah, esa, tanpa adanya syarik sekutu apapun. Dan juga tanpa adanya walad, anak. Sebagaimana klaim dari orang-orang kafir bahwa Tuhan itu mempunyai anak, Tuhan mempunyai keluarga, maka Allah menjawab itu dengan mattakhadallahu min waladin. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah putra Tuhan. Kemudian orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Tuhan. Ini semuanya tidak benar. Ini adalah hasil pemahaman mereka, pemahaman yang keliru. Lau qudira ta'addudul ilah lana farrada kullu minhum bima khalaqa. Apabila Tuhan ini lebih dari satu,
maka setiap Tuhan ini akan mempunyai hasil karya yang berbeda-beda, mempunyai penciptaan yang berbeda. Dan tentunya Tuhan-Tuhan jika ini jumlahnya banyak, ini akan lebih mengunggulkan, lebih mempunyai dominasi atas Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi perkataan, keyakinan bahwa Tuhan itu ta'adud, lebih dari satu, itu adalah sebuah keyakinan yang tidak rasio, yang tidak masuk akal. Seperti dicontohkan, apabila Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan yang pertama menginginkan adanya hujan, Tuhan yang kedua menginginkan adanya kemarau, kemudian Tuhan yang ketiga menginginkan adanya musim semi. Tentu semuanya akan berebut. Sekarang apabila Tuhan nomor satu menginginkan musim kemarau, terus kemudian nomor 2 setuju dan nomor 3 setuju, Tuhan macam apa ini? Tuhan kok dikalahkan, Tuhan kok tidak berkuasa. Yang namanya Tuhan itu harus kuasa atas segala-galanya. Nah, maka ta'adud, bilangan lebih dari satu, kepercayaan Tuhan lebih dari satu, itu batal secara ilmiah. Terus juga wala ala ba'duhum ala ba'd. Jika Tuhan ini ta'adud lebih dari satu, maka Tuhan ini akan saling mengalahkan antara Tuhan satu, Tuhan dua, dan yang lainnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ya, apabila Tuhan ini lebih dari satu, maka akan sebagaimana para raja-raja dunia yang mereka akan saling mengalahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, subhanallahi amma yasifun. Maka Allah disucikan, ya. Allah mensucikan dari segala sifat-sifat yang disifati oleh orang-orang kafir. Jadi ada cerita menarik di zaman Rasulullah itu ya. Suatu saat Rasulullah itu ditanya oleh orang kafir, wahai Muhammad, manggilnya masih pakai Muhammad karena dia belum iman. Bagaimana mungkin Tuhan cuma satu? Kebutuhan kita itu kan banyak, masalah kita itu banyak, masalah hujan, masalah perang, masalah perdagangan. Kalau Tuhan kita cuma satu, tentu kita akan kerepotan mengurus masalah kita yang banyak. Dan Nabi itu cara menjawabnya juga unik. Nabi cara menjawabnya itu dengan argumentasi yang jelas. Sekarang begini, wahai orang Arab, logikanya kita rubah. Apabila kamu menjadi seorang hamba, seorang pekerja, kemudian kamu mempunyai majikan yang banyak, majikan pertama memerintahkan A, majikan yang kedua memerintahkan B, majikan yang ketiga memerintahkan C, begitu seterusnya. Padahal jika kamu melakukan perintah majikan yang pertama, tentu kau akan meninggalkan perintah Tuhan majikan yang kedua, begitu seterusnya. Lalu menurut kamu enak mana? Mempunyai satu majikan atau mempunyai banyak majikan? Akhirnya dia berpikir, ya kalau begitu enak punya majikan satu, wahai Muhammad. Maka Nabi menjawab, majikanmu, Tuhanmu adalah majikanmu. Oh begitu, ya kalau begitu aku beriman. Jadi kita ini harus fa'lam ya. Fa'lam itu artinya menauhidkan Allah, mengenal Allah dengan ilmu. Tidak hanya sekedar taklid, meskipun itu diperbolehkan. Tapi keyakinan kita akan menjadi kuat apabila didasarkan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ini dari kata alima ya'lamu. Artinya ketahui dengan ilmu. Annahu adalah domir sya'an, domir faktual. Kenyataannya Tuhan itu ya hanya Allah. Patung-patung yang dipahat, dijadikan dewa-dewa kemudian disembah. Kenyataannya, faktanya itu batu. Faktanya itu kayu. Manusia yang disembah-sembah, manusia yang dijadikan bagian dari Tuhan, nyatanya manusia. Yang Allah mensifati Isa dan Bunda Maria, kana yakulanit to'am. Nabi Isa, Bunda Maria adalah dua insan yang mengonsumsi makanan.
Bagaimana mungkin logika kita meyakini adanya Tuhan dari manusia? Ini maksudnya subhanallahi amma yasifun. Kemudian alimil ghaibi wasyahadah fata'ala amma yusyrikun. Allah itu mengetahui segala yang gaib dan semua yang nampak. Ini berbeda dengan pengetahuan kita. Kita manusia itu melihat suatu benda itu karena melihat. Misalkan kita melihat ini ada bunga warna kuning, kita mengetahui kan karena melihat. Jika bunga ini disimpan di sorok atau dihalangi oleh suatu benda, kita tidak mampu melihat. Nah, Allah itu mengetahuinya bukan karena melihat, tapi karena menciptakan. Jadi zat yang menciptakan, seorang yang menciptakan itu tentu lebih tahu, karena dia yang menciptakan. Kita manusia mengetahui sesuatu karena melihat, dan pandangan kita itu terbatas. Ketika pandangan benda ini jauh dengan jarak sekian, kita sudah tidak lihat, atau dalam gelap malam kita sudah tidak mampu melihat. Berbeda dengan alimul ghaibi Allah, pengetahuan Allah. Allah mengetahui itu ya bukan karena unsur melihat, tapi karena yang membuatnya. Fata'ala amma yusyrikun. Jelas ini Allah disucikan dari segala barang-barang yang disekutukan kepadanya. Dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah membuat sebuah heboh yang sempat viral di zamannya. Nabi Ibrahim itu kan hidup di Kanaan, bangsa Ur. Bangsa Ur itu berdampingan dengan Babilonia. Ya. Jadi kan ada bangsa Ur, bangsa Kalda, bangsa Samir, terus juga ada bangsa-bangsa yang di sekitaran Mawar Anhar. Ketika itu raja penguasa Ur itu Namrud, itu mempunyai banyak dewa-dewa. Dan dewa yang paling besar itu Dewa Marduk. Setelah ada sebuah perayaan, mereka keluar untuk melihat sebuah karnaval perayaan sebuah negara. Ibrahim secara menyelinap kemudian menghancurkan semua berhala-berhala itu, dihancurkan semua. Dan perkolnya, alat penghancurnya ini diletakkan di tangannya Dewa Marduk, dewa yang paling besar. Akhirnya setelah diketahui, ini menjadi viral dan menjadi heboh. Setelah punya usut, ketahuan bahwa ada seorang pemuda yang sudah lama sekali itu menampakkan ketidaksetujuannya kepada berhala, maka dipanggillah Ibrahim. Terus Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kau yang melakukan pengerusaan kepada Tuhan-Tuhan kami ini Ibrahim? Ibrahim dengan cerdas menjawab, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fa'as'aluhum in kanu yantikun." Bukan, pelakunya adalah Dewa Marduk, dia yang paling besar, dan itu buktinya perkulnya masih ada di tangannya. Coba tanya saja. Faroja'u ila anfusikim. Mereka itu sebenarnya sadar, oh benar ya. Jadi mereka berhala-berhala ini tidak bisa diajak komunikasi. Akhirnya bagaimanapun namanya penguasa, Ibrahim ini akhirnya mendapat hukuman dengan dibakar api. Meskipun akhirnya Allah menyelamatkannya. Artinya apa? Kita ini bersyukur sekali. Alhamdulillah bersyukur Allah menakdirkan kita bagian menjadi orang yang Islam yang mempunyai keyakinan yang benar. Baik benar secara syariat atau benar secara logika. Betapa sedihnya kita ketika kita dipaksa mengakui batu, kayu sebagai Tuhan. Yang dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Jangankan menciptakan alam raya. Bagaimana sedihnya kita jika kita mempunyai keyakinan ada manusia yang menjadi Tuhan. Yang manusia itu sifatnya seperti kita. Ya makan, ya tidur. Nanti kalau nggak diberi makan ya lemes. Masa Tuhan lemes, kan menyedihkan. Nah, kita bersyukur. Lanjut. Qur rabbi imma turiyani ma yu'adun. Yaqulu ta'ala amiran nabiyahu Muhammadan ayyad'u bihadad du'a inda khulu lin niqam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya Nabi Muhammad berdoa ini ya. Rabbi imma turiyani ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Ini ketika turun azab, ya, Nabi ini disuruh berdoa agar Allah menyelamatkan dari azab. Jadi
sekelas Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin keselamatannya, dijamin kemuliaannya, masih diperintahkan berdoa meminta perlindungan. Ya, apalagi kita sebagai manusia biasa tentu lebih berhak dan lebih berkewajiban untuk selalu berdoa kepada Allah. Kita masih hidup sampai sekarang ini, itu kan karena ada cinta kasihnya Allah. Ya, kita masih bisa hidup sampai saat ini karena Allah menyelamatkan kita saat perjalanan tidak kecelakaan. Allah menyelamatkan kita ketika tidur dan kemudian tidak mati. Maka doa setelah tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Betapa banyak orang yang tidur kemudian bangun-bangun bertemu mungkar nakir. Jadi kita masih bisa bertahan sampai kehidupan ini atas dasar cintanya Allah. Allah menyelamatkan kita dari kemungkinan bahaya yang dapat membinasakan kita. Maka berdoalah dan berdoalah. Lanjut, in aqabtum wa innahu syahidun dzalika fala taj'alni fihim. Kama ja'a fil hadis, ini ada hadis dari Imam Ahmad. Wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghairu maftun. Ya Allah, apabila engkau akan menurunkan fitnah, maka wafatkanlah saya dulu sehingga saya tidak menjadi bagian yang terkena musibah itu. Dan ini diijabah oleh Allah ya. Ketika di masa Nabi Muhammad itu ya, tidak terjadi fitnah perpecahan. Dan umat Islam itu alhamdulillah ya, meskipun dalam waktu perjuangan yang singkat dibandingkan perjuangan Nabi yang terdahulu, itu bisa menyatukan, di era Nabi itu bisa menyatukan seluruh komponen orang-orang Arab. Yang kita tahu orang Arab itu adalah sebuah kelompok yang sulit diatur. Bahkan sekelas Romawi dan Persia pun tidak sanggup. Sehingga tidak menjadi ketertarikan bagi orang Romawi dan Persia untuk menguasai orang Arab. Karena orangnya keras, sulit diatur, hidupnya nomaden, satu dan satu tidak saling berhubungan, artinya tidak saling bisa dikoordinasi. Ini tentu lebih menyulitkan. Dan ini bisa disatukan oleh Nabi Muhammad dengan waktu yang relatif singkat. Nah, ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada nabinya. Idfa billati hi ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Ini juga sebuah perintah juga. Ketika seseorang berbuat buruk kepada kita, maka kita balas dengan yang ahsanu, yang lebih baik. Nabi pernah bersabda, jangan kamu itu menjadi orang yang didikte oleh orang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau orang lain baik, saya baik. Kalau orang lain berbuat buruk, saya juga ikut berbuat buruk. Itu tandanya orang yang tidak merdeka. Sebagai bangsa yang berdemokrasi, sebagai bangsa yang berperadaban, kita harus merdeka. Artinya merdeka tidak usah menunggu kebaikan orang lain untuk berbuat baik. Dan tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Itu artinya orang yang merdeka dari dikte orang lain. Nah, jadi kita harus istiqlal merdeka. Kalau kita masih nek diapi ape ya, nek dieleki elek berarti didikte belum merdeka. Nah, kita harus memerdekakan diri dari itu semua. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ini juga doa nggih. Ini sebuah tarbiyah pelajaran, yaitu rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya Allah, kita minta perlindungan kepada Engkau dari tipu daya, dari bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, dan saya berlindung kepadamu agar setan tidak mendatangiku. Ini maksudnya nanti ketika kita mungkin mau minum ya, kita membaca bismillah. Ketika mau tidur membaca bismillah. Ketika mau jima berhubungan senggama dengan istrinya membaca doa. Karena setan itu selalu mengepung kita. Dalam Al-An'am diterangkan, summala atiyannahu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sehari-hari setan itu mengepung kita, depan, belakang, kanan, kiri, full. Maka kita di dalam mau melaksanakan apa saja itu disuruh untuk meminta perlindungan. Mau makan, membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusir khubais, dan seterusnya. Minimal setidak-tidaknya membaca bismillah. Karena dengan bismillah setan itu akan jauh dari kita. Jadi sering kita jumpai makanan tidak berkah ya karena dicampuri setan itu. Sering kita jumpai anak sulit diatur, mungkin karena ketika berhubungannya tidak membaca doa, tidak membaca bismillah. Maka ini wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya Allah,
saya berlindung kepadamu dari kehadiran setan kepadaku. Dan setan itu yaitu selalu hadir di setiap perjalanan kita. Bahkan ketika sholat saja ada setan yang khusus. Setan yang khusus ini semacam satgas khusus yang untuk melalaikan orang sholat. Ketika Allahu Akbar, oh iya kunci motor saya di sana. Allahu Akbar, oh ternyata HP saya tuh ada di. Itu sebenarnya yaitu min hamazati syaitan. Nah, demikian penjelasan dari surah Al-Mu'minun ayat ke-91 sampai ayat ke-98. Selanjutnya dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung sore kali ini silahkan. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101 dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan sore kali ini lewat 0295385877 dan juga komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati. Saya absen dulu yang sudah masuk ya, sudah like di video kami yang ada di fanspage. Ada Mas At Juli, terima kasih sudah bergabung. Juga Ibu Suci Kanatoya dan Mbak Ati yang sudah bergabung juga sore kali ini. Silakan pertanyaan masih terus kami pantau, jadi Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya, ataupun komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berkenaan dengan tadi setan ada di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita yang selalu mengganggu umat manusia. Jadi begini Ustadz, saya ini kan masih bisa dikatakan pejuang sholat subuh Ustadz. Sholat subuh saya ini kadang kacau, kadang bisa meskipun juga tertatih-tatih bangkit kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh. Kadang juga banyak bablasnya. Dari Nur Rohim yang sore kali ini sudah bergabung, mohon pencerahan bagaimana ini, karena memang yang disampaikan Ustadz tadi kok ada benarnya, karena ketika kita ingin melakukan sholat itu beratnya minta ampun, ada yang seperti itu juga kadang Ustadz. Makanya ada istilah pejuang subuh katanya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ada cerita menarik yang ada korelasinya dari pertanyaan Mas Nur Rohim tadi. Suatu saat Nabi itu berjalan bersama Bilal. Pada waktu itu Nabi kelelahan dan sudah jam 3, artinya sudah hampir subuh. Nabi berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, saya itu ngantuk banget, saya mau istirahat, tolong kamu ini jangan tidur ya. Nanti setelah datang waktu subuh tolong saya dibangunkan. Dan ternyata kedua-duanya bablas semua. Nabi juga sampai siang, Bilal juga sampai siang. Dan dijelaskan Nabi itu terbangun karena sengatan sinar matahari. Sengatan sinar matahari itu kalau sudah sengat itu jam 8 berarti kan. Setelah itu Nabi bangun. Saking kelempone ini Ustaz. Masya Allah Bilal, kamu tadi kan sudah saya pesan, kenapa kamu tidak bangun? Ya Bilal jawabannya rileks saja. Wahai Nabi, saya mengalami hal yang sebagaimana engkau alami. Akhirnya Nabi yang tetap memerintahkan Bilal, ya sudah kalau begitu kamu tetap adzan terus sholat. Artinya kewajiban sholat ini tetap masih wajib meskipun waktunya sudah habis. Yang penting tidak disengaja ya. Kita sudah berusaha Mas Arif ya, Mas Abdurrahim, kita sudah berusaha, tapi ternyata bangun kita kesiangan, ya tidak apa-apa, sholat saja ya. Jadi di dalam nanti itu menjadi perdebatan di dalam ilmu fikih ya, itu menjadi dalil bagaimana ada sholat qadha. Jadi meskipun waktunya sudah habis itu tidak menghilangkan kewajiban sholat, tetap sholat meskipun bangunnya kesiangan, tapi harus diusahakan. Dengan cara apa? Ya kalau malam itu jangan begadang lah. Insya Allah kalau kita meniru cara Nabi itu tidur di awal malam. Ketika sesudah Isya itu langsung tidur. Dan ada sebuah keterangan makruh ya. Sesudah Isya itu jagung-jagung tanpa ada manfaat. Karena itu nanti bisa mengganggu di saat bangun subuh. Demikian. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, monggo. Masih banyak waktu, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085227999101. Kemudian untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini dari Mas Jamil menanyakan, Ustadz kadang kita ini kan di luar kuasa kita emosi Ustadz. Terkadang ya kita menjadi orang yang jadi pemimpin lah katakanlah, jualan, punya anak buah Ustadz. Terkadang kita bablas untuk sebetulnya niatan kita itu baik supaya mendidik. Nah, cuman didikannya orang jalanan kan seperti itu ya Ustadz ya, kadang terlalu kasar mungkin bagi teman kita atau relasi bisnis kita atau pegawai kita, sehingga kita kesannya juga marah-marah seperti itu. Atau apakah ini sebuah kezaliman Ustadz? Karena memang ketika saya di rumah setelah jualan itu tak pikir-pikir kok saya kebangetan tadi marahi anak buah saya seperti itu. Soalnya kalau nggak digitu kan nggak ngerti-ngerti Ustadz. Saya takut dikirain zalim. Mohon pencerahannya ini, monggo. Ini ada penjelasan dari ini, saya kebetulan saya bawa tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi dari ayat a'udzubika min hamazati syayatin ini ada penjelasan amarallahu ta'ala nabiyahu wal mu'minin bitta'awudzi minasyaitani fi hamazatihi wa hiya suratul ghadab allati la yamlikul insanu fi ma nafsahu. Ini pas ini. Jadi Allah itu memerintahkan kepada nabinya dan orang mukminin untuk berdoa dengan a'udzubika min hamazati syayatin. Karena hamazati syayatin ini nanti implikasinya, akibatnya orang itu akan al-ghadab allati la yamliku al-insan fiha nafsahu. Marah yang kebablasan sehingga ia tidak bisa mengendalikan. Jadi seorang yang marah terus kemudian kebablasan dan tidak bisa mengontrol diri, ini bagian dari hamazati syayatin. Nah, ini pas tepat saya membawa tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi kalau Al-Qurtubi itu lebih panjang penjelasannya. Jadi maka bagi Bapak siapa tadi? Yang sudah bergabung tadi. Bapak siapa tadi namanya? Ya pokoknya itulah nanti ini obatnya ini Bapak ya. Kita memperbanyak. Ini khusus setiap ba'da sholat dibaca 3 kali atau 7 kali. A'udzubika min hamazati syayatin. Karena hamazati syayatin ini Al-Qurtubi memberikan penjelasan wahia suratul ghadab allati la yamlikul insan fiha nafsahu, yaitu mempengaruhi manusia untuk marah-marah sehingga tidak bisa mengontrol amarahnya. Maka silahkan Bapak nanti ini tepatnya ayat keberapa tadi ini? Ini ayat ke-98 ya, ditulis Al-Mu'minun ayat 98, dibaca setiap sholat, habis sholat lah minimal 3 kali. Nanti insya Allah penyakit marahnya yang itu nanti bisa sembuh. Demikian. Oke, ini yang sudah bergabung tidak ada namanya, ini Ustaz dari hamba Allah saja dari 4933. Kalau tidak berkenan memberikan nama tidak apa-apa, nanti kita bacakan dari hamba Allah saja. Yang sudah masuk kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ingin bertanya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa tahun jaraknya antara Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih atas penjelasannya dari 4933. Monggo Ustaz. Wah, ini kalau disuruh menyebutkan angka ini keberatan ya. Jadi jaraknya itu ya kurang lebih ya. Saya pernah membaca di Ibrahim Abul Adyan, tapi ini nanti diklarifikasi dulu karena kalau angka itu lupa ingat. 200.000 sekian lah, 200.000 sekian. Ribuan sudah Ustaz. Sudah ribuan jaraknya itu. Karena kan Ibrahim kemudian mempunyai putra Ismail nanti mempunyai putra Said Adnan sampai kepada Nabi itu kan nasabnya menghafalnya ini nggak hafal semua saya. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abi Thalib, kemudian bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, terus kepanjangan itu panjang sekali. Itu ada di Barzanji waba'du fa'aqulu huwa Muhammad bin dan seterusnya. Itu kurang lebih 200.000 sekian, 200.000 atau 2.000-an waktu sekian lah. Itu renggang waktunya. Jadi itu masalah waktu itu ya penting ya tidak. Yang paling penting esensi. Jadi sering Al-Quran itu menyebutkan agama dengan menggunakan millata abikum Ibrahim. Nah ini yang penting itu. Jadi agama kita ini dikonotasikan sebagai agamanya ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Maka nanti ada pertanyaan di alam kubur itu, siapa ayahmu? Maka kita nggak boleh jawab Paiman, Paijen, tidak boleh, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau ini menjadi contoh hanif, agama yang hanif, yang lurus.
sebagaimana Al-Quran selalu mengisyaratkan ikuti millata abikum, agama bapakmu Ibrahim, karena Ibrahim itu disebut sebagai Abul Adyan, bapak semua agama. Demikian Mas Adi. Oke, sebentar lagi maghrib Ustadz, mohon doanya sebelum kita closing, monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon kepadamu, selamatkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, anak-anak santri kami semuanya, dan seluruh Mitra Pas FM dimanapun mereka berada. Allah selamatkan dari min hamazati syayatin, dari tipu daya setan, dari godaan setan, dari fitnah, semua macam fitnah, dan dari segala macam keburukan makhluk Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya maaf. Tetap semangat, tetap selalu tersenyum, berbahagia. Kita jaga hubungan kita bersama Allah agar kita selalu senang beribadah, bersyukur dalam beribadah, senang dalam bersujud, dan insya Allah Allah akan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita semua. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Rifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Terima kasih informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.